wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fadilatus Sukma Eka Noviarni, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan Lingkungan, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar epidemiologi. Dan tak lupa rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Azizah dengan NIM 432251018 dari kelas HIP 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis surveillance data kesehatan pekerja di PTX. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan hasil analisis surveillance terhadap dua permasalahan kesehatan pekerja, yaitu hipertensi dan low back pain atau LBP, yang meliputi analisis data tahun 2018 dan 2019, perbandingan tren kasus keduanya, upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki pengendalian, serta rekomendasi program kesehatan kerja yang dapat diterapkan di perusahaan. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi kali ini. Memasuki data yang pertama, data kesehatan vital sign pekerja di PTX tahun 2018. Di sini saya mengelompokkan menjadi 4 kategori kelompok usia sebagai berikut. Berdasarkan data pekerja PTX tahun 2018, dari total 80 pekerja, terdapat 58 pekerja atau sekitar 72,5% dengan tekanan darah normal, dan 22 pekerja atau sekitar 27,5% mengalami hipertensi. Data kesehatan vital sign pekerja di PTX tahun 2019 dengan pengelompokan kategori yang sama. Dari 80 pekerja terdapat 68 pekerja atau sekitar 85,0% dengan tekanan darah normal dan 12 pekerja atau sekitar 15,0% mengalami hipertensi. Masuk ke data perbandingan vital sign antara keduanya di tahun 2018 dan 2019. Secara keseluruhan, jumlah pekerja dengan tekanan darah normal meningkat dari 58 orang di tahun 2018 menjadi 68 orang pada tahun 2019. Sementara itu, kasus hipertensi menurun dari 22 orang di tahun 2018 menjadi 12 orang di tahun 2019. Penurunan terjadi pada semua kelompok usia, dan kelompok usia lebih dari 50 tahun tetap memiliki persentase hipertensi tertinggi pada kedua tahun. Upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki, eliminasi sendiri tidak dapat dilakukan, substitusi dilakukan mengganti kebiasaan dan fasilitas yang berisiko terhadap hipertensi, seperti menyediakan pilihan makanan rendah garam, rendah lemak jenuh, dan tinggi serat di kantin perusahaan sebagai pengganti makanan yang berpotensi meningkatkan tekanan darah. Kemudian rekayasa teknik, menyediakan area istirahat yang nyaman dan fasilitas olahraga ringan di tempat kerja, seperti menyediakan area olahraga rutin, jalur berjalan kaki atau walking pad, ruang istirahat yang nyaman, serta fasilitas air minum yang mudah dijangkau atau diakses untuk mendukung gaya hidup sehat pekerja. Administratif, pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gaya hidup sehat, serta pengaturan jam kerja yang cukup. Pekerja pada usia lebih dari 50 tahun perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki prevalensi hipertensi yang tertinggi. Kemudian APD untuk kasus hipertensi, tidak terdapat APD yang khusus karena hipertensi sendiri difokuskan pada perubahan perilaku, pengendalian faktor risiko, dan pemantauan kesehatan secara berkala. Kemudian rekomendasi yang bisa diberikan, pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check up. Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin, terutama pada pekerja di atas usia 50 tahun. Kegiatan ini penting karena mendeteksi hipertensi sejak dini dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Kemudian program yang kedua, program promosi kesehatan, edukasi mengenai pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan hipertensi. Kemudian pemantauan kelompok beresiko, pekerja usia lebih dari 50 tahun perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pemantauan kesehatan yang lebih intensif. Kemudian masuk ke data kesehatan low back pain di PTX tahun 2018. Ini terdapat 6 departemen sebagai berikut. Berdasarkan data kesehatan di tahun 2018, dari total 80 pekerja terdapat 44 pekerja dengan kondisi yang normal, 35 pekerja mengalami low back pain, 1 pekerja mengalami nyeri di punggung, dan 1 pekerja belum memiliki keluhan. Kemudian data kesehatan di tahun 2019 terdapat 80 pekerja dengan 44 pekerja yang mengalami kondisi yang normal, 25 pekerja mengalami LBP, 1 pekerja mengalami nyeri punggung, dan 1 pekerja tidak memiliki keluhan. Kemudian pada data perbandingan low back pain 2018 dan 2019, di sini bisa dilihat untuk persentase yang mengalami LBP di tahun 2018 yaitu 43,80% turun menjadi 31,30% di tahun 2019. Kemudian upaya pengendaliannya,
Eliminasi tidak dapat dilakukan. Untuk substitusi mengganti metode kerja yang berisiko dengan metode yang lebih ergonomis, yaitu seperti pengangkatan dan pemindahan material secara manual. Disarankan diganti menggunakan alat bantu seperti troli, hand pallet, conveyor, atau lift table untuk mengurangi beban pada punggung kerja. Kemudian rekayasa teknik, perbaikan desain tempat kerja dan peralatan kerja, yaitu menyesuaikan tinggi meja kerja, kursi, dan peralatan dengan antropometri pekerja, menyediakan kursi ergonomis dengan penyangga punggung, serta mengatur tata letak kerja agar tidak membungkuk dan menjangkau terlalu jauh. Kemudian administratif, yaitu pengaturan kerja dan peningkatan kesadaran ergonomi, seperti memberikan pelatihan teknik pengangkatan beban yang benar, melakukan peregangan sebelum bekerja, melakukan rotasi kerja yang mengurangi paparan postur tubuh yang statis, memberikan waktu istirahat yang cukup, serta melakukan surveillance kelelahan muskuloskeletal secara berkala. Untuk Departemen Lab QC perlu menjadi prioritas karena memiliki prevalensi LBP tertinggi, yaitu 91,7% pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian APD, penggunaan alat pelindung atau alat bantu pendukung tubuh. Pada pekerjaan tertentu yang memerlukan pengangkatan beban, dapat digunakan sabuk penyangga punggung atau back support belt sebagai pengendalian tambahan. Kemudian program rekomendasi yang bisa saya berikan, yaitu yang pertama, evaluasi ergonomi tempat kerja. Perusahaan perlu melakukan penilaian ergonomi terutama pada Departemen Lab QC untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap tingginya kasus LBP. Kemudian program peregangan rutin, pelaksanaan stretching sebelum bekerja atau saat istirahat kerja dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal. Kemudian yang terakhir, perbaikan fasilitas dan postur kerja. Penyediaan kursi, meja, dan peralatan yang ergonomis perlu dilakukan untuk mengurangi beban pada punggung pekerja. Selain itu, pelatihan mengenai postur tubuh yang benar dapat membantu mencegah terjadinya low back pain. Baik, saya ucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.